Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Sasuke berhenti melangkah ketika merasakan cakra Naruto yang baru saja ia lewati. Ia berdiri sejenak, kemudian berkata kepada Itachi dan Fugaku, "Kalian berdua pergi duluan. Ada sesuatu yang harus kulakukan sebentar. Aku akan menyusul ke atas nanti." Mendengar nada suara Sasuke, Itachi langsung mengerti bahwa Sasuke ingin melakukan sesuatu yang penting. Itachi menjawab, "Baiklah, aku dan ayah akan mendahului ke atas. Tapi hati-hati, Sasuke. Situasi sekarang ini tidak stabil, dan mungkin saja ada hal tak terduga menunggu." Sasuke mengangguk pelan dan berkata, "Aku tahu. Dari cakra di atas sana, sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu yang cukup serius. Pergilah dulu, nanti aku menyusul." Setelah keduanya pergi, Sasuke berbalik dan menuju sumber cakra Naruto. Ia menemukan sebuah lubang besar pada bangunan yang sebagian bawahnya telah hancur, hasil dari keluarnya Orochimaru dan Jiraiya sebelumnya. Sasuke turun melalui lubang itu dan masuk ke ruangan di bawah tanah, tempat yang sebelumnya ditutup Boruto untuk mencegah siapapun menyusulnya. Tidak lama kemudian, Sasuke menemukan tubuh Naruto yang tergeletak tidak sadarkan diri. Ia segera mendekat, memeriksa kondisi Naruto, dan menyadari bahwa Naruto memang belum bangun tetapi sudah kembali hidup. Tiba-tiba kesadarannya bergeser, dan ia mendapati dirinya berada di sebuah ruang gelap, di mana Boruto duduk santai seolah menunggu. Boruto berkata, "Tempat ini adalah bagian dari ingatanmu. Aku mengembalikannya sebelum tubuhmu benar-benar hidup lagi. Aku sempat menemuimu di sini untuk berbicara, Paman Sasuke. Kalau kau bisa melihat ini, berarti jutsuku padamu sudah hilang." Sasuke menatap Boruto dan berkata, "Di mana posisi tubuhmu sekarang?" "Aku akan ke sana secepatnya." Boruto menjawab dengan suara yang terdengar lelah namun tegas, "Banyak hal yang sudah terjadi setelah kematianmu. Aku mengembalikan Konoha seperti semula, menghidupkan semua orang, termasuk ayah dan ibuku, juga kau dan ayah ibumu. Saat ini aku sedang bertarung dengan Otsutsuki yang membunuh kalian, dan pertarungan ini berlangsung di luar dunia kita. Tapi sayangnya, aku tidak bisa mengizinkan seorang pun dari kalian ikut." Sasuke menunduk sejenak lalu bertanya, "Boruto, apa kau baik-baik saja? Menghidupkan begitu banyak orang bukan hal kecil. Apa itu tidak mengorbankan nyawamu?" Boruto menjawab singkat, "Aku tidak punya banyak waktu, Paman. Aku akan segera mengembalikan jiwamu ke tubuh asli. Pesanku cuma satu, hiduplah dengan tenang di sini. Ayah akan segera bangun." Setelah mengatakan itu, Boruto menghilang bersama tempat itu, dan kesadaran Sasuke kembali ke tubuhnya. Sasuke merasakan sedikit kesal karena penjelasan Boruto yang terlalu singkat. Dalam hati ia berkata, "Semoga kau tidak mati, Boruto. Aku masih ingin berbicara panjang denganmu setelah semua ini selesai." Ia kemudian menatap Naruto yang masih tak sadarkan diri. Saat itu Orochimaru muncul di belakangnya sambil berkata, "Boruto sepertinya masih menahan kesadaran Naruto. Mungkin dia tidak ingin ayahnya cemas kalau tahu putranya sedang bertarung. Tapi lama tidak bertemu, Sasuke. Sepertinya kau baik-baik saja, padahal sebelumnya kau sudah mati." Sasuke menoleh dan berkata, "Kenapa kau ada di sini? Bukannya kau berada di atas bersama yang lain?" Orochimaru menjawab dengan nada santai, "Jangan salah paham. Tubuh asliku memang ada di atas bersama mereka. Ini hanya bunshinku. Aku membuatnya untuk memastikan Naruto aman. Tapi ternyata kau yang datang duluan." Sasuke berkata dengan dingin, "Tidak diperlukan. Pergilah dari sini, aku yang akan menjaga Naruto." Ia bahkan mengangkat tangan dan bersiap menghapus bunshin itu dengan Chidori. Namun Orochimaru menahan lengannya sambil berkata, "Sepertinya kekuatanmu belum pulih penuh. Bunshinku saja bisa menahan Chidorimu. Tapi sebelum aku menghilang, aku ingin memberimu informasi. Pergilah ke atas patung Hokage. Kami sedang membicarakan sesuatu yang penting. Dan soal Naruto, kau tidak perlu terlalu khawatir. Kesadarannya hanya tertahan, bukan hilang." Sasuke menatapnya tajam. "Kalau begitu katakan saja di sini. Apa yang sedang kalian bicarakan di atas sana?" Orochimaru tersenyum tipis sebelum menjawab, "Aku mengusulkan namamu sebagai Hokage berikutnya setelah Hokage kedua dari waktu ini. Tapi lebih baik kau dengar detailnya langsung di sana, karena semua orang Konoha akan segera hidup kembali dengan ingatan perang terhapus. Desa ini butuh pemimpin,
sementara Naruto butuh waktu lama untuk pulih. Sasuke spontan membentak, Orochimaru, jangan bicara sembarangan. Aku tidak pernah menyetujui itu. Namun Bunshin Orochimaru hanya tersenyum sebelum menghilang. Sasuke bergumam kesal, dasar orang itu, semaunya memakai namaku. Apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Ia kembali memeriksa keadaan Naruto dengan membuka kedua kelopak mata sahabatnya itu. Tetapi seperti dugaan Orochimaru, kesadaran Naruto memang belum kembali. Sasuke mencoba masuk ke dalam ingatan Naruto menggunakan syaringan, namun tidak berhasil. Ia menarik napas panjang dan berkata, sepertinya Boruto benar-benar tidak ingin kau ikut terlibat, Naruto. Maaf, tapi aku tidak bisa mencegah keputusan anakmu. Setelah itu, Sasuke bangkit dan keluar dari bangunan tersebut. Ia melihat ke arah patung Hokage, di mana semua orang tampak sudah berkumpul. Tidak lama kemudian, sebuah kunai dengan segel Hiraishin muncul di udara, menandai kedatangan seseorang. Sasuke menatap kunai yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia mengenali segel dan bentuknya, lalu berkata pelan, kunai ini milik Hokage kedua. Jadi benar, Orochimaru yang mengirimnya. Mereka pasti ingin aku langsung berpindah ke atas menggunakan teknik Hiraishin. Tapi, aku tidak tertarik melakukan itu sekarang. Ia mendengus kesal sambil menambahkan, orang itu selalu bicara seenaknya. Menyebalkan. Sasuke kemudian berjalan melewati kunai tersebut tanpa menyentuhnya. Ia memilih menyusuri desa dengan langkah santai, mengamati bagaimana seluruh Konoha telah pulih tanpa noda atau kerusakan, seolah tidak pernah terjadi kehancuran sebelumnya. Dari atas patung Hokage, Tobirama memperhatikan gerakan Sasuke dan berkata kepada yang lain, sepertinya dia sengaja mengabaikan kunai itu. Kurasa dia memang belum tertarik datang ke sini. Dan jujur saja, rencana kalian membuatku sedikit bingung. Situasi belum stabil, tapi kalian ingin membicarakan hal seperti itu? Orochimaru mendengarnya dan menjawab sambil tersenyum kecil, tenang saja. Sasuke biasanya hanya perlu waktu untuk memikirkan sesuatu. Menurutku dia akan datang, hanya saja mungkin tidak mau langsung muncul di depan kita semua. Lagi pula, apa yang bisa kita lakukan saat ini selain membicarakan masa depan desa? Kita juga tidak bisa pergi membantu Boruto. Benar begitu, Itachi? Bukankah ini bisa jadi kesempatan yang sangat penting untuk membangun kembali klan Uchiha? Boruto sudah membuatmu hidup lagi, juga Fugaku. Kesempatan semacam ini tidak akan datang dua kali. Itachi diam beberapa saat, tak menjawab sepatah kata pun. Namun Madara justru angkat bicara, Orochimaru memang ada benarnya. Kita tidak bisa melakukan apapun sekarang. Selama penduduk desa belum sepenuhnya bangun, tidak ada salahnya mendiskusikan kepemimpinan desa. Dan jujur saja, Tobirama, kurasa kau adalah pilihan paling masuk akal untuk menjadi pemimpin sementara. Meskipun aku sendiri merasa semua ini tidak masuk akal, hidup kembali, melihat kalian di sini, dan desa yang pulih seperti semula. Tobirama mengalihkan pandangannya dan bertanya sesuatu yang lain. Orochimaru, apa kau tidak melihat Kakashi dan Obito di bawah sana? Apa mereka masih mengurung diri? Orochimaru menjawab, sepertinya hanya mereka bertiga yang belum keluar. Aku rasa mereka memang tidak ingin diganggu dulu. Kalau kau tanya soal kemungkinan Hokage, Kakashi bisa saja. Tapi apakah dia akan menerima posisi itu sementara kau ada di sini? Tobirama mendecak kesal mendengar itu. Sejak kapan kau yang menentukan hal semacam ini? Jangan bicara seenaknya. Gunakan ular-ularmu lagi, cari mereka, dan sekaligus bawa Sasuke ke sini. Kita butuh semua orang berkumpul. Mendapat perintah itu, Orochimaru mengeluarkan beberapa ular dari tangannya untuk mencari keberadaan Obito. Sebelum beranjak, ia sempat berkata, ngomong-ngomong, Hokage kedua, klan Uchiha yang dulu hancur, kini hidup kembali. Madara, Fugaku, Itachi, semuanya ada di sini. Apa kau akan mengulang keputusan yang sama seperti masa lalu? Tobirama hanya menjawab pendek, tidak ada yang diputuskan sekarang. Dan aku tidak tertarik mengikuti arah pembicaraanmu. Sekarang lakukan tugasmu. Sementara itu, Sasuke berjalan menuju bangunan yang masih tertutup kekai kuat. Ia merasakan 3 cakra di dalamnya dan berkata pelan, jadi ini kekai yang mereka maksud, HM, ada Obito dan Kakashi di dalam. Dan satu lagi, mungkin Rin. Tanpa berpikir panjang, Sasuke memanggil Susanoo dan menghancurkan bangunan itu agar mereka bisa keluar. Ketika kekai pecah, Obito muncul sambil berkata, kau tidak perlu menghancurkannya seperti itu. Kalau begini,
semua yang Boruto perbaiki justru akan rusak sia-sia. Sasuke menjawab dengan nada datar, jadi kalian juga dihidupkan Boruto. Apa yang kalian lakukan bersembunyi di sini? Semua orang sudah berkumpul di atas patung Hokage. Saat ia berbicara, seekor ular Orochimaru muncul mendekat. Sasuke yang kesal langsung mengeluarkan api hitam Amaterasu dan membakar ular itu. Kakashi menatap kejadian itu lalu berkata, "Maaf, Sasuke. Kami terlalu lama berdiam di sini. Terima kasih sudah membebaskan kami, bagaimanapun caranya." Sasuke berkata, "Ikuti aku. Sudah waktunya kita bicara serius di atas." Dan Kakashi, bersiaplah. Kurasa kau akan terkejut dengan topik pembicaraan mereka. Kakashi bertanya, "Apa maksudmu?" Sasuke menjawab, kesadaran Naruto masih ditahan Boruto, dan belum bisa kembali dalam waktu dekat. Karena itu mereka sedang mencari orang yang akan menjadi Hokage sementara. Dan kurasa, mereka sedang mempertimbangkanmu. Kakashi terdiam sejenak lalu berkata, "Begitu ya? Sepertinya obrolan mereka sama seperti yang kami pikirkan di sini. Tapi menurutku, aku tidak tepat untuk posisi itu. Ada yang lebih pantas." Obito menimpali, "Ya. Aku juga memilih Sasuke. Dia lebih cocok mengambil alih sementara." Sasuke langsung memotong, "Jangan mulai membuat keputusan sendiri. Ikuti aku saja dulu. Kita bicara bersama-sama." Mereka bertiga, bersama Rin yang baru disadari Sasuke keberadaannya, mulai berjalan menuju patung Hokage. Ketika melihat Rin, Sasuke sempat terdiam beberapa detik. Kakashi melihat itu lalu berkata, "Dia adalah teman perempuan kami dulu. Aku tidak menyangka Boruto menghidupkannya juga." Sasuke hanya mengangguk tanpa jawaban, pikirannya sudah dipenuhi hal lain. Sementara itu, dari kejauhan Orochimaru melihat mereka mendekat. Ia berkata pada Tobirama dan yang lain, "Lihat, Hokage kedua." Sasuke membawa mereka semua ke sini. Kurasa pembicaraan akhirnya bisa dimulai. Dan menurutku, tidak ada salahnya menggunakan ruangan rapat lama. Boruto sudah mengembalikan desa tanpa kerusakan. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Tobirama menatap Orochimaru dengan wajah kesal dan berkata dengan nada tajam, "Dari tadi kau bicara terlalu banyak, Orochimaru. Cukup. Kita akan membahas semuanya di sini saja, di atas desa Konoha. Dari tempat ini kita bisa melihat para penduduk yang sebentar lagi hidup kembali. Dan, meskipun aku tidak menunjukkannya, aku berharap Boruto berhasil kembali dengan selamat setelah melawan Otsutsuki itu." Tak lama setelah Tobirama berbicara, Sasuke muncul bersama yang lainnya dari belakang. Ia menghentikan langkahnya dan berkata dengan suara datar namun jelas, "Jujur saja, aku masih tidak percaya kalian semua hidup lagi. Terutama kau, Madara. Kuharap kau tidak melakukan sesuatu yang bodoh dengan kesempatan ini. Jadi, apa yang ingin kalian bicarakan? Aku baru saja hidup kembali dan sudah harus mendengar banyak hal dari kalian." Tobirama menjawab dengan nada serius, "Akhirnya kau datang juga, Sasuke. Aku yakin kau sudah menebak apa yang sedang kami pikirkan sejak Boruto pergi. Tidak perlu bertele-tele. Aku bertanya langsung saja, apakah kau bersedia?" Sasuke tidak langsung menjawab. Ia memandang Konoha dari atas patung para Hokage, memperhatikan bagaimana desa yang sebelumnya hancur kini kembali seperti semula. Setelah beberapa detik ia berkata, "Kenapa kalian membahas hal seperti ini sekarang? Kenapa tidak fokus mencari cara membantu Boruto? Saat ini aku bahkan sudah kehilangan koneksi dengannya." Tobirama menghela napas sebelum menjawab, "Kami sudah mencoba berbagai cara. Semua usaha itu tidak memberikan hasil. Jadi, daripada kita hanya berdiri tanpa melakukan apapun, tidak ada salahnya membicarakan hal ini. Setidaknya ada sesuatu yang bisa kita putuskan." Kakashi lalu ikut bicara dengan suara lembut, "Maaf, Hokage kedua. Walaupun aku pernah menjadi Hokage ke-6, aku tidak ingin melanjutkan posisi itu. Aku merasa tidak cukup kuat memimpin semua orang yang hidup di sini. Ada banyak orang yang lebih pantas dariku." Orochimaru tersenyum kecil lalu berkata, "Kerendahan hatimu seperti biasa, Kakashi. Tapi kau benar. Karena itu, menurutku Sasuke adalah orang yang paling tepat menggantikan Naruto untuk sementara. Itulah satu-satunya hal yang masuk dalam pikiranku saat ini." Tetapi sebelum diskusi berlanjut, tiba-tiba seluruh kesadaran mereka seperti ditarik dari tubuh masing-masing. Dalam sekejap mereka berpindah tempat. Boruto memanggil mereka secara bersamaan.
Sasuke langsung mengenali kejadian itu dan berkata, kekuatan ini lagi. Boruto, aku tahu kau yang melakukan ini. Tunjukkan dirimu. Apa yang ingin kau sampaikan? Tak lama kemudian muncul suara Boruto di dekat mereka, walau tubuhnya tidak terlihat. Aku memanggil kalian semua karena sepertinya kalian sedang membicarakan sesuatu yang penting, katanya dengan suara tenang. Santai saja, Paman Sasuke. Aku memakai kekuatan Jougan. Dengan mata ini, aku bisa masuk ke ingatan kalian kapanpun aku mau. Tobirama kemudian bertanya, Boruto, bagaimana dengan pertarunganmu? Kau memanggil kami di saat seperti ini. Apa kau yakin tidak ingin membawa kami membantumu? Boruto menjawab tanpa ragu, tidak perlu, Paman. Aku sedang bertarung dengan Otsutsuki yang sangat kuat. Tapi kalian tidak usah khawatir. Setelah selesai, aku berjanji aku akan membawa kepalanya ke hadapan kalian sendiri. Orochimaru yang penasaran bertanya, bagaimana kau bisa bertarung dan berbicara dengan kami di waktu yang sama? Apa itu juga bagian dari kekuatan matamu? Boruto menjawab singkat, tidak usah memikirkannya. Ada hal lain yang lebih penting. Benar kata Paman Sasuke, beberapa orang seperti ayahku, ibuku, dan Sarada akan lama sadar. Pertarunganku melawan Otsutsuki ini mungkin berlangsung lama. Jadi, tidak ada salahnya kalian membicarakan Hokage sementara. Ketika orang-orang hidup lagi, aku bisa menanamkan ingatan tentang siapa pemimpin barunya agar mereka tidak kebingungan. Sasuke menatap kosong lalu bertanya, kekuatan macam apa yang kau punya sampai bisa melakukan hal seperti itu? Kau tidak pernah menjelaskan bagaimana kemampuanmu bekerja. Dan kalau memang begitu, kenapa kau tidak membawaku saja? Aku jauh lebih berguna bersamamu daripada mendengar hal seperti ini. Boruto menjawab tegas, jawabanku tidak akan berubah, Paman Sasuke. Aku tidak akan membawa siapapun ke pertarungan terakhir ini. Itu hanya akan menambah resiko. Orochimaru menyela, kalau begitu, mari kita lanjutkan pembicaraannya. Aku tidak akan mengusulkan siapapun kali ini. Tobirama lalu menoleh ke Madara dan bertanya, bagaimana denganmu, Madara? Apa kau tidak ingin mengatakan sesuatu? Madara menjawab tenang, lakukan saja apa yang kalian mau. Aku tidak ingin terlibat dalam keputusan ini. Setelah semuanya stabil, aku dan Izuna akan pergi dari desa. Kami akan melindungi Konoha dari kejauhan. Jadi siapapun yang dipilih menjadi Hokage tidak masalah bagiku. Boruto kemudian memberi keputusan akhir. Kalau begitu, aku yang akan menentukan. Untuk sementara waktu, aku akan menjadikanmu Hokage, Paman Sasuke. Ketika semua orang hidup lagi, mereka akan langsung tahu bahwa kaulah pemimpinnya. Dan menurutku tidak ada orang lain yang lebih layak. Sasuke langsung bereaksi keras. Jangan membuat keputusan sepihak seperti itu, Boruto. Aku tidak menginginkan posisi itu. Aku menolaknya. Namun sebelum ia selesai berbicara, kesadaran mereka kembali ke tubuh masing-masing di atas patung Hokage. Orochimaru tertawa kecil dan berkata, jadi begitulah. Boruto yang memutuskan. Itu berarti kau sekarang Hokage, Sasuke. Ketika para penduduk bangun nanti, mereka akan langsung menganggapmu sebagai Hokage. Cukup menarik, bukan? Tobirama berkata dengan nada lebih tenang, sepertinya memang begitu. Kau akan menjadi Uchiha pertama yang menjabat sebagai Hokage. Tenang saja, Sasuke. Aku akan membantumu. Tapi jangan biarkan Orochimaru ikut mengatur. Tiba-tiba Konoha bergetar pelan. Mereka semua melihat penduduk desa mulai hidup satu persatu. Kekai di setiap rumah pudar perlahan, dan orang-orang mulai keluar dengan ekspresi bingung tetapi sehat. Orochimaru melihat Mitsuki muncul dan berkata, akhirnya jutsu Boruto bekerja sempurna. Semua korban perang hidup kembali. Dan ingatan mereka sudah disesuaikan. Mereka percaya bahwa kau adalah Hokage yang baru, Sasuke. Bagaimana? Menarik, bukan? Sasuke memijat pelipisnya dan berkata, sialan kau, Orochimaru. Aku tidak menyangka hal serumit ini akan terjadi padaku. Tobirama kemudian berkata, kalau begitu, kami yang hidup lagi di zaman ini akan pergi. Kami akan sesekali datang ke desa. Kami mempercayakan semuanya padamu, Hokage ke-8. Uchiha Sasuke. Tanpa perlu kata-kata, pertempuran langsung pecah begitu saja. Jiraiya yang sebelumnya sudah jatuh masih memaksakan diri.
Ia membentuk segel dan memakai jutsu Dotoninuma untuk menenggelamkan Otsutsuki itu ke dalam lumpur pekatnya. Saat tubuh musuh itu terseret ke dalam lumpur, puluhan Bunshin Boruto muncul dari berbagai arah dan semuanya menyiapkan biju Damarasengan. Mereka melemparkan serangan itu secara bersamaan sehingga tercipta ledakan besar yang mengguncang seluruh dimensi Kamui milik Obito. Karena ledakan itu terlalu kuat, berbagai jasad yang sebelumnya tergeletak di sana ikut terhempas oleh gelombang hantaman jutsu tersebut. Boruto langsung mengaktifkan Byakugannya untuk memastikan kondisi musuh. Namun ketika ia melihat sekeliling, Otsutsuki itu sudah tidak ada. Dia bisa lolos dari serangan sebesar itu, gumam Boruto dalam hati. Ia mulai merasa curiga, dan kecurigaannya benar ketika tiba-tiba mulut Garaga tertusuk besi raksasa yang muncul begitu saja. Garaga langsung roboh tak berdaya, dan Boruto spontan berteriak marah. Ia berkata dengan nada rendah namun jelas, "Kau bersembunyi dan menyerang dari tempat yang tidak terlihat. Itu benar-benar licik." Boruto lalu menggunakan Raiton Jinrien untuk menghancurkan besi tersebut. Namun begitu serangannya mengenai besi itu, besi tersebut meledak dan tubuh Garaga hancur menjadi serpihan. Garaga langsung mati di tempat. Melihat itu, Obito berkata kepada semua orang dengan suara serius, "Kita harus berhati-hati. Dia bisa menyembunyikan wujudnya. Bahkan dengan mata kamu ini, aku masih tidak bisa melihatnya." Begitu Obito selesai berbicara, Boruto tiba-tiba muncul di belakangnya sambil membentuk pelindung dengan Uzuhiko. Benar saja, Otsutsuki itu muncul tepat di depan Obito. Boruto yang sudah memprediksi gerakannya menahan serangan itu. Otsutsuki itu tersenyum kecil dan berkata dengan nada santai, "Jadi kau bisa menebak gerakanku beberapa detik sebelum aku melakukannya, ya Boruto? Kau tahu aku akan menyerang Obito. Pantas saja. Rupanya kau sudah mengganti Byakuganmu menjadi Jogan. Mata itu sungguh merepotkan." Boruto menjawab panjang, "Aku hanya memakai apa yang bisa kupakai. Kalau bukan karena mata ini, aku tidak akan bisa melihat tindakan pengecutmu yang terus menghilangkan tubuhmu. Dan kau juga yang menghancurkan Garaga. Setelah semua itu, jangan salahkan aku kalau aku berniat menghabisimu." Mendengar itu, Otsutsuki tersebut tertawa kecil dan berkata, "Ternyata kau cukup peduli pada ular itu. Tapi aku yakin kau sudah tahu alasan kenapa aku terus mencarimu. Dan temanmu yang bernama Obito ini sudah membocorkannya. Aku tidak menyangka Hagoromo sempat membuat rencana kecil sebelum kubuat lenyap." Boruto tidak membiarkan musuh menyelesaikan kalimatnya. Ia mengubah Uzuhiko menjadi pusaran runcing. Melihat itu, Otsutsuki langsung bergerak mundur. Ia kembali memperlihatkan wujudnya secara penuh dan berkata, "Sepertinya kalian sudah melihat apa yang kulakukan pada bumi yang sempat hancur. Jujur saja, aku merasa tertipu. Kalau sejak awal aku tahu kalian masih hidup, aku tidak akan repot-repot memperbaikinya. Tapi kali ini aku akui aku memang lengah." Tidak lama setelah ia berbicara, Itachi melepaskan Amaterasu dan membakar tubuh musuh dengan api hitam. Namun Otsutsuki itu menghilangkan api tersebut dengan mudah dan berkata lagi, "Hei, lihatlah. Aku memang sedang terdesak. Tapi izinkan aku bicara sedikit. Aku benar-benar kagum karena kalian masih bisa bertahan sejauh ini." Obito menanggapi dengan nada waspada, "Kalian semua tetap jaga jarak." Dia bisa muncul dan menghilang sesuka hati. "Dan Orochimaru, aku pikir kau harus membantu Jiraiya. Dia sepertinya benar-benar pingsan." Orochimaru menjawab dengan nada kesal, "Jangan seenaknya menyuruhku, Obito. Aku tidak bekerja di bawahmu. Dan jujur saja, aku lebih memilih tetap dekat dengan kalian daripada berada sendirian. Dia terlalu berbahaya. Ular Boruto saja bisa dihancurkan dalam sekejap." Tobirama mencibir, "Kau ini benar-benar memalukan." Situasi seperti ini masih sempat memikirkan diri sendiri. Setelah itu, Tobirama menggunakan Hiraishin no Jutsu dan muncul tepat di samping Jiraiya. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, Otsutsuki tiba-tiba berkata, "Hei pengguna Hiraishin, seharusnya kau mendengarkan peringatan Orochimaru." Sayang sekali. Mendadak tubuh Jiraiya mengeluarkan percikan api dan tampak akan meledak. Melihat itu, Boruto langsung mengaktifkan Mangekyo-nya. Dalam waktu beberapa detik ia menghentikan aliran waktu, muncul di depan Jiraiya, melepas benda peledak yang ditanamkan Otsutsuki, lalu melemparkannya jauh. Begitu waktu kembali berjalan, terjadi ledakan besar di kejauhan. Obito dan yang lain terkejut, mereka mengira Jiraiya dan Tobirama terkena ledakan. Namun sesaat kemudian Boruto muncul di dekat mereka dengan Hiraishin. Melihat itu, Madara dan yang lain terkejut. Obito justru tersenyum dan berkata, "Sekarang aku mengerti kenapa Hagoromo berkata padaku kau tidak boleh mati. Sepertinya semua omongannya benar-benar masuk akal." Otsutsuki menatap Boruto dan berkata, "Kau benar-benar menyebalkan. Kau memakai kekuatan untuk menghentikan waktu hanya untuk menyelamatkannya. Tapi kau tahu itu tidak bisa kau lakukan terus-menerus." Boruto menonaktifkan Jogannya dan menjawab,
Aku memang tidak bisa terus memakai kekuatan itu. Tapi kau terlihat cukup terganggu saat aku menggunakannya. Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak membawa semua pasukanmu ke sini? Bukankah kalian masih punya ratusan anggota lain? Obito menjelaskan, mereka masih berada di luar dimensi. Hanya dia yang bisa masuk ke sini karena dia pernah menandaimu, Boruto. Kalau pasukannya ikut masuk, itu akan menyulitkan kita. Madara menambahkan, kalau begitu, bagaimana rencananya? Kita sudah mencoba semua serangan. Dia tidak mati juga. Apa kau punya ide, Obito? Obito menjawab, Boruto, di mana Kohaku no Johei? Apa benda itu ikut hancur karena ledakan tadi? Boruto terlihat berpikir dan menjawab, aku tidak tahu. Tapi seharusnya benda itu tidak mudah rusak. Mungkin aku tidak memperhatikannya karena fokus bertarung. Tiba-tiba Kohaku no Johei muncul di tangan Otsutsuki. Melihat itu, Obito berkata, ini buruk. Semua orang, hati-hati. Otsutsuki tersenyum sambil berkata, benda ini sangat berbahaya. Aku tidak ingin kalian memilikinya. Hampir saja aku terjebak di dalamnya. Hagoromo benar-benar keterlaluan karena memberikan benda ini padamu, Boruto. Namun Boruto dengan cepat mengambil Kohaku no Johei menggunakan Hiraishin karena ia sudah menandai benda itu sebelumnya. Orochimaru sampai tersenyum dan berkata, Boruto, gerakanmu barusan luar biasa. Kuharap dia tidak marah karena kau merebut benda itu begitu mudah. Otsutsuki membalas, aku benar-benar membenci Hiraishin. Teknik itu sangat menyulitkan. Tobirama, seharusnya kau tidak pernah menciptakan jutsu seperti itu. Boruto tidak menanggapi sindiran itu dan berkata pada Tobirama, bagaimana kondisi Paman Jiraiya? Apakah dia masih tidak sadarkan diri? Tobirama menjawab, ada sesuatu yang menghalangi kesadarannya. Aku menduga itu ulah Otsutsuki ini. Boruto mendekat dan meletakkan telapak tangannya di wajah Jiraiya. Beberapa saat kemudian Jiraiya membuka mata perlahan. Otsutsuki melihat itu dan berkata, aku tidak menyangka kau bisa menyadarinya. Aku memang menaruh sesuatu di tubuhnya agar ia terus tidak sadarkan diri. Dan Jogan itu benar-benar harus kuhancurkan. Aku sudah muak melihatnya. Setelah mengatakan itu, Otsutsuki mengeluarkan pedang biju. Orochimaru mundur sedikit dan berkata, akhirnya dia mengeluarkan pedang itu. Kalian harus berhati-hati. Pedang itu adalah hasil perubahan para biju yang ia gunakan sebagai senjata. Sebelum Orochimaru selesai berbicara, Boruto menggunakan Mangekyo Jogannya dan merampas pedang biju itu dari tangan Otsutsuki. Musuh itu hanya bisa terdiam melihat pedangnya direbut lagi oleh Boruto, dan pertarungan mereka kembali memasuki babak baru yang semakin menegangkan. Di saat Boruto mulai merasa putus asa, ternyata selalu ada sedikit harapan yang muncul untuknya. Dalam kondisi itu, dia tidak pernah memikirkan kata menyerah. Yang ada di pikirannya hanyalah terus maju meskipun tidak tahu kapan harus berhenti. Ketika keadaan semakin buruk, Obito, yang sebelumnya dihidupkan kembali oleh Boruto, akhirnya muncul untuk membantu. Obito segera membawa Boruto dan semua orang yang tersisa masuk ke dalam dimensi Kamui, sebab bumi sudah hancur akibat kehancuran yang dibuat Otsutsuki itu. Namun sayangnya, Otsutsuki tersebut justru bisa masuk ke dimensi Kamui milik Obito, dan pertarungan pun kembali pecah di sana. Saat itu Otsutsuki mengeluarkan pedang raksasanya, yang ternyata merupakan biju-biju yang telah dia ubah menjadi sebuah senjata. Melihat pedang berbahaya tersebut, Orochimaru langsung mengingatkan yang lain dengan suara tegang, hati-hatilah. Pedang itu hampir merenggut nyawaku sebelumnya. Kalau dia menggunakannya lagi, kemungkinan besar kita tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun sebelum Orochimaru selesai menjelaskan, Boruto mengedipkan jogannya sekali, dan pedang itu tiba-tiba berpindah ke tangan Boruto. Semua orang di sana terdiam melihat pemandangan itu, bahkan Orochimaru sendiri tampak tercengang. Otsutsuki melihat pedangnya telah dirampas dan tersenyum kecil sembari berkata, kau benar-benar membuatku ingin tertawa, Boruto. Setiap detik aku melihatmu, matamu itu terlihat semakin kuat. Jika kau memahami kemampuan akhirnya, aku yakin itu akan sangat merepotkan bagiku. Boruto tidak menjawab. Ia hanya memegang pedang itu sambil merasakan energi para biju di dalamnya. Dia bahkan mencoba memanggil biju-biju tersebut keluar, tetapi gagal. Otsutsuki melihat usahanya dan berkata dengan nada tenang, mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi. Bahkan mungkin mereka tidak bisa kembali seperti bentuk aslinya. Dan aku masih tidak percaya kau mengambil pedang itu begitu mudah dari tanganku. Boruto tetap diam, lalu melemparkan pedang itu ke arah Orochimaru. Orochimaru yang melihatnya langsung menangkap pedang tersebut dengan wajah kaget, lalu berkata, Hei, kenapa kau memberikannya padaku? Bukankah justru kau yang seharusnya menggunakannya?
Senjata ini sangat kuat, Boruto. Bisa saja sangat berguna untuk menjatuhkannya. Boruto menjawab dengan tenang, kau yang menginginkannya sejak tadi, bukan? Jadi peganglah pedang itu. Jangan sampai dia mengambilnya kembali. Itachi yang melihat pemandangan itu langsung berkata kepada Orochimaru, aku harap kau tidak bertindak bodoh dengan senjata itu. Aku tahu apa saja yang ingin kau lakukan setelah perang ini selesai. Orochimaru tersenyum tipis dan menjawab, santai saja, Itachi. Mengapa kau selalu curiga padaku? Bukannya sekarang kita berada di pihak yang sama? Benar, Obito? Obito menatapnya dan berkata, jangan banyak bicara. Perhatikan musuhmu. Kalau kau lengah sedikit saja, dia bisa muncul tiba-tiba dan membunuhmu sebelum kau sadar. Apalagi sekarang pedang itu ada di tanganmu. Orochimaru mengangguk pelan, lalu mulai melangkah maju sambil berkata, aku sudah melihat bagaimana dia menggunakan pedang ini. Jadi aku ingin mencobanya sendiri. Terima kasih, Boruto. Kau memberiku kesempatan untuk merasakan kekuatan ini. Selesai berkata begitu, Orochimaru langsung berlari menuju Otsutsuki. Tobirama berniat menghentikannya karena merasa tindakannya terlalu berisiko, tetapi Madara menahannya sambil berkata, biarkan dia. Kalau dia nekat, itu urusannya. Lagi pula mungkin dia memang punya rencana. Orochimaru kemudian melompat tinggi dan mengarahkan pedang itu ke Otsutsuki. Dari pedang tersebut muncul tombak pasir milik Shukaku yang memanjang cepat dan menyerang langsung ke arah musuh. Otsutsuki membalas dengan menjatuhkan batu besar yang dilapisi lava dari atas kepala Orochimaru. Tobirama melihatnya dan melemparkan kunai khususnya ke arah batu itu lalu menggunakan Hiraishin untuk menarik Orochimaru keluar dari bahaya. Otsutsuki yang melihat serangan itu gagal langsung mundur. Namun Boruto sudah berdiri di belakangnya. Dengan jogan, Boruto menyentuh tubuh Otsutsuki dan menghentikan gerakannya beberapa detik. Momen itu dimanfaatkan Orochimaru untuk menusukkan pedang tersebut tepat ke jantung Otsutsuki. Tubuh Otsutsuki langsung jatuh ke tanah tanpa bergerak. Semua orang yang melihatnya terkejut. Itachi memperhatikan mata Boruto yang kembali mengeluarkan darah dan berkata, dia menggunakan kekuatan untuk menghentikan waktu beberapa detik. Kalau begitu, apakah dia benar-benar sudah mati? Boruto tidak menjawab. Ia hanya menyiapkan rasengan magma api di tangannya. Ia kemudian berkata kepada Itachi, Paman, bisakah kau melapisi rasenganku dengan Amaterasumu? Aku tidak tahu apakah dia benar-benar sudah tumbang. Tapi dari jarak ini aku merasakan serangan itu mengenainya. Itachi pun mengeluarkan api hitam Amaterasu dan melapisinya ke rasengan Boruto. Setelah semuanya siap, Boruto berkata, kalian semua mundur sedikit. Aku akan menghancurkan area ini. Tidak masalah, kan, Paman Obito? Obito menjawab cepat, lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Kami akan menjauh. Boruto langsung menghantamkan rasengan itu ke tubuh Otsutsuki yang tergeletak. Ledakan besar terjadi, dan pecahan tubuh Otsutsuki langsung berserakan ke seluruh ruangan, menandakan ia benar-benar mati. Setelah itu Boruto muncul di dekat yang lain dengan Hiraishin. Tidak lama kemudian Tobirama bertanya dengan suara pelan, Boruto, apakah ini sudah benar-benar selesai? Apa ini kemenangan kita? Boruto masih diam, dan sebelum ia menjawab, Orochimaru tiba-tiba muncul sambil membawa potongan tubuh Otsutsuki yang hancur. Tobirama langsung marah, apa yang kau lakukan, Orochimaru? Kenapa kau membawa itu? Kau selalu melakukan hal yang membuatku kesal. Orochimaru menjawab santai, ini hanya sisa tubuhnya. Bukti bahwa dia benar-benar sudah mati. Benar begitu, Boruto? Namun Boruto tetap tidak menjawab. Melihat ekspresinya, Itachi mendekati Boruto dan berkata pelan, ada apa? Kau terlihat sedih. Apakah kau merasakan sesuatu dari Otsutsuki itu? Atau kau tidak yakin kalau kita sudah menang? Boruto tiba-tiba terjatuh sambil memegang matanya. Kedua matanya tampak kabur dan jogan perlahan memudar. Orochimaru buru-buru mendekat dan mengobati mata Boruto yang mengeluarkan banyak darah. Boruto berkata dengan suara lemah, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi setelah melihat seranganku mengenainya langsung, rasanya tidak mungkin dia selamat. Meski begitu, tetap waspada. Aku belum bisa memastikan sepenuhnya. Orochimaru menepuk bahunya dan menjawab, kau benar. Kita sudah menyerangnya berkali-kali dan dia tidak mati, jadi sulit rasanya percaya kalau ini benar-benar berakhir.
Tapi potongan tubuhnya tadi cukup jelas. Mungkin dia lengah ketika kau menghentikan waktu. Kekuatanmu benar-benar menakutkan. Aku merasa lebih tenang berada di pihakmu. Lalu Jiraiya mendekati Boruto sambil tersenyum lebar dan berkata, "Ayo berdiri, Boruto. Masa kau mau tetap duduk seperti itu? Atau kau mau aku gendong seperti aku dulu menggendong ayahmu?" Boruto menahan tawa kecil dan menjawab, "Terima kasih. Aku baik-baik saja. Aku hanya butuh waktu sedikit untuk bangkit." Jiraiya mendengar kondisi Boruto dan segera berkata, "Orochimaru, bagaimana sebenarnya lukanya? Dari tadi aku melihat darah di matanya tidak berhenti. Apa yang sedang terjadi padanya?" Orochimaru menatap Boruto dengan raut bingung lalu menjawab, "Aku juga tidak mengerti, Jiraiya. Ini aneh sekali. Matanya tidak terlihat terluka, tapi darah tetap mengalir. Sepertinya kemampuan menghentikan waktu yang Boruto gunakan memberikan risiko yang mirip dengan jutsu berbahaya lainnya." Boruto menahan napas dan berkata pelan, "Jangan terlalu khawatirkan mataku. Kita harus membicarakan keadaan kita sekarang. Dan tolong jangan terlalu santai, karena Otsutsuki itu selalu punya cara mengejutkan kita." Setelah itu Madara menghela napas panjang dan berkata, "Aku tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Tapi ada satu hal yang ingin kutanyakan, apakah kita harus tinggal di dalam dimensi milikmu selamanya, Obito? Jujur saja, walaupun kita berhasil menjatuhkan Otsutsuki itu, kalau kita tidak bisa kembali ke bumi, kita hanya menunggu mati kelaparan." Obito menatap Madara dan menjawab, "Sayang sekali, Madara. Masih ada 5 Otsutsuki lain di bumi yang belum kita hadapi. Walaupun yang terkuat sudah kita kalahkan, tidak berarti sisanya mudah. Mereka tetap Otsutsuki. Tapi ada satu hal aneh yang kulihat terakhir kali. Otsutsuki itu sempat mengembalikan bulan dan memperbaiki sebagian bumi. Aku rasa tindakannya itu bukan tanpa alasan." Itachi ikut menanggapi, "Aku juga memikirkan hal yang sama. Jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Menunggu tanpa tujuan di sini? Aku sendiri tidak membutuhkan makanan karena aku masih dalam kondisi Edo Tensei. Tapi berbeda dengan Boruto dan kalian yang sudah dihidupkan kembali. Perang ini sangat panjang, dan Boruto sudah sangat kelelahan. Bahkan di akhir tadi kita hampir tidak bisa berdiri. Kalau kembali ke bumi dalam kondisi seperti ini, itu sama saja bunuh diri melawan sisa Otsutsuki." Boruto perlahan berdiri dan berkata, "Kau benar. Tapi aku sudah terbiasa dengan tubuhku. Kalau kalian ingin beristirahat, aku bisa membawa kalian ke tempat lain. Tempat itu berbeda dari bumi, tapi cukup aman." Boruto kemudian membuka portal jika ninjutsu dari karmanya. Ia berjalan masuk dan yang lain mengikutinya, kecuali Orochimaru yang masih mengambil pedang dan pecahan tubuh Otsutsuki sebelum ikut masuk. Ternyata Boruto membawa mereka ke dimensi Momoshiki, tempat Naruto dan Sasuke dulu bertarung melawan Ishiki. Tempat itu memiliki air dan pepohonan, dan terlihat layak dijadikan tempat istirahat. Tobirama yang melihat sekeliling berkata, "Aku tidak menyangka Otsutsuki memiliki tempat seperti ini. Dan aku masih ingin tahu bagaimana Otsutsuki bisa berada di dalam tubuhmu sebelumnya, Boruto. Aku juga tidak menyangka ada dunia seperti ini selain bumi." Boruto menjawab, "Ini dimensi Momoshiki. Setelah mendengar ucapan Paman Itachi, aku setuju kalau kita harus beristirahat di sini sebelum membahas keadaan bumi." Madara melihat ke arah sungai kecil di ujung kawasan itu dan berkata, "Kurasa tempat ini aman. Aku tidak merasakan cakra lain. Aku akan pergi ke sana karena sepertinya ada air segar. Walaupun ini terasa aneh, aku butuh minum karena kau membangkitkanku sebagai manusia lagi." Tobirama menjawab sinis, "Lakukan sesukamu, tapi ingat ini bukan tempat bermain. Kita berurusan dengan makhluk yang bisa muncul kapan saja. Kalau kau lengah sedikit, kau bisa mati seketika." Madara menatap Tobirama dan berkata, "Sayang sekali kau masih dalam tubuh Edo Tensei yang menjijikan itu. Kau memang tidak membutuhkan air. Aku pergi dulu. Dan Boruto, jangan terlalu dekat dengannya, tubuhnya benar-benar busuk." Tobirama terlihat kesal, namun sebelum ia membalas, Orochimaru tiba-tiba melemparkan pedang Otsutsuki ke arah Boruto. "Pegang pedang ini," katanya. "Apa benar tidak ada cara untuk membebaskan para biju yang terkurung di dalam senjata ini?" Boruto memegang pedang itu dan langsung merasakan jiwa-jiwa para biju yang terjebak. Kurama di dalam tubuh Boruto berkata, "Sepertinya tidak ada cara lain untuk mengeluarkan mereka. Tapi aku ingin bertanya satu hal, apa kau benar-benar yakin Otsutsuki itu sudah mati?
Aku masih merasa khawatir, terutama karena kalian mulai menurunkan kewaspadaan. Boruto menjawab, aku juga memikirkan hal itu. Tapi kita berada di dimensiku. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izinku. Kalau dia hidup kembali sekalipun, dia tidak bisa menemui kita di sini. Jadi untuk saat ini, kita aman. Kurama menjawab, terdengar aneh saja. Semua orang yang bersamamu ini pada dasarnya adalah mayat masa lalu yang kau hidupkan kembali. Hanya kau dan Orochimaru yang benar-benar hidup. Kau sepertinya lupa hal itu. Boruto tersenyum dan berkata, aku sadar. Dan sayang sekali pedang Paman Sasuke sudah hancur, jadi aku tidak bisa membawanya. Tapi aku mulai mengerti sekarang, kenapa ayah begitu kewalahan melawan mereka. Mereka memang luar biasa kuat.